Kami ketika kecil bermain dengan suku Melayu, yaitu orang Islam, minimal kalau pulang itu ya ikat pinggang itu putuslah dipukul ke kami. Sapu itu sampai patah. Sapu yang zaman dulu yang pakai kayu itu harus wajib patah. Maksudnya saking dilarangnya bermain sama orang Muslim. Persis Ustaz. Saya tidak tahu asal muasal doktrin ini dari mana, tapi ini yang saya rasakan. Jadi sebegitunya saya benci kepada Islam. Alhamdulillah, Allah berikan saya hidayah. Hari ini saya bisa berada di sini. Kalau saya masih dalam keadaan kafir, jangankan duduk di sini. Dari jauh saja saya melihat orang Muslim, pikiran saya sudah Ustaz, sudah negatif. Ngapain dia ke rumah saya? Mau minjam duit ini. Padahal dia membawa makanan. Ini kisah nyata Ustaz. Dia membawa makanan. Waktu itu lagi gulai kambing. Orang kurban. Jadi ada sisa diberikan kepada saya. Dia berikan makanan pun niatnya udah baik. Di otak saya, jangan-jangan diracun ini. Jadi itu yang saya pikirkan ketika pertama melihat Muslim. Jadi saya waktu kecil sampai dewasa, sebelum saya mendapatkan hidayah, saya selalu berpikir agama apapun boleh selain Islam. Mau Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik, terserah. Nggak ada masalah, yang penting jangan Islam. Itu yang ada di pikiran dan hati saya. Maaf saya agak cengeng kalau flashback ke masa itu. Mekah dan Madinah sangat jauh dari laut. Bagaimana ada seseorang yang berani mengatakan sesuatu hal yang dia tidak tahu? Contoh, ada api yang tidak bisa padam di dasar lautan. Ini kan kalimat yang sangat bodoh, yang kalian tidak pernah ke sana, tapi kalian berani mengatakan itu. Dan saya berusaha, mungkin ini saya dapat jawabannya. Mungkin ini fitnahan saya. Saya bisa memfitnah Rasulullah bahwa agama Islam ini bohong. Saya sudah menulis sebuah postingan untuk disebar ke buzzer-buzzer saya. Ini postingannya, ini ayatnya, ini kesalahan Islam. Bagaimana mungkin ada? Apa yang Allah lakukan? Allahu Akbar. Saya masuk ke rumah, saya istirahat. Mami saya tiba-tiba buka TV. 7 keajaiban dunia. Alhamdulillah, Allah masih menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Allah masih sayang sama saya. Ketika TV itu dibuka, di tayangan TV itu lagi menunjukkan ada penyelam lagi pakai palu menghancurkan larva di dasar lautan. Api itu tidak padam, air laut tidak habis. Mau fitnah pun nggak sanggup saya Ustaz. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya fitnah. Termasuk gunung yang warna-warni. Logikanya dia di gurun, dia ngomongin tentang Cina. Nggak masuk akal. Daratan Cina dia berani ngomong gitu. Nggak masuk akal lah. Mau naik onta berapa bulan baru sampai ke Cina kan gitu. Alhamdulillah. Ketika saya mau fitnah, saya coba cari di Google. Saya ketik gunung warna-warni. Langsung muncul fotonya. Itu ada gunung, sudah tumbuh tanaman warna-warni di sekelilingnya. Dan warnanya tidak ada satupun yang sama. Jika Al-Quran ini salah, bagaimana Rasulullah bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu? Di dasar lautan contoh, di daratan Cina, yang dia tidak pernah ke sana mungkin. Dan saya selama mempelajari Al-Quran dan hadis, saya belum pernah melihat atau memang saya tidak tahu, Rasulullah belum pernah ke daratan Cina. Bagaimana dia bisa tahu? Jika dia bukan pembual pemikiran saya waktu kafir. Dan definisi buat saya, Al-Quran itu kitab dari Tuhan, tidak boleh salah. Definisi sebuah kalimat yang keluar dari Tuhan, dia tidak boleh salah. Jika ada satu letak kesalahan, mau titik ataupun koma di situ, maka itu adalah
bualan manusia. Tapi di Al-Quran, insya Allah sampai sekarang pun saya sangat yakin, ketika saya masih kafir, saya 3 kali membaca, tidak menghafal ya, cuma membaca, mencari kesalahan di situ. Qadarullah, saya tidak bertemu 1 titik pun yang salah. Tapi ketika